Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitratul Azizah, peserta Latsar CPNS Kabupaten Magelang tahun 2021. Alhamdulillah hari ini saya berkesempatan untuk mempersembahkan sebuah episode podcast bersama dengan Ibu Kepala SD Negeri Kerasak Pakis. Beliau Ibu Murniasih SPDSD golongan pembina 4A. Beliau sudah mengabdi selama 38 tahun dan menjabat sebagai kepala sekolah selama 15 tahun. Menurut saya, beliau adalah sosok yang pantas saya wawancarai pada episode kali ini. Ibu, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Ya, alhamdulillah. Gimana kabar dengan sekolah, Bu? Kemarin PBDB mendapatkan berapa siswa? Ya, secara online kemarin sampai tanggal 7 Juli ya. Iya, sampai tanggal 7 Juli dapat 14 anak. Alhamdulillah. Ya, kemudian insya Allah ini secara offline-nya ada 2. Alhamdulillah. Berarti Ya. total 16 nih. Ya. Alhamdulillah. Ini agak berkurang ya. Nggak apa-apa. Semoga tahun depan bisa semakin banyak itu. Amin. Nah, kita langsung saja ke tema kita hari ini tentang implementasi praktik nilai-nilai dasar ASN. Ibu, saya ingin tanya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, nilai dasar ASN itu sebenarnya apa sih, Bu? Ya, sebagai pijakan suatu seorang ASN untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya sehari-hari dalam mengemban amanat dari negara atau pemerintah. Harus ada pijakan, ada prinsipnya seperti itu nih, Bu. Ada dasarnya yang harus. Karena tanpa pijakan ya mau jalan. Iya, tidak ada fondasi kita bisa goyah ya, Bu ya. Nah, kenapa sih hal itu menjadi sangat penting bagi ASN, terlebih kami yang masih calon ASN gitu? Itu tadi saya sampaikan bahwa seorang ASN sangat penting, perlu untuk dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada prinsip-prinsip dasar yang harus dipatuhi atau dilaksanakan, sehingga nanti dalam menjalani tugas itu ada arahan yang jelas, tentunya tidak menyimpang dari dalam selama melaksanakan tugas, tidak menyimpang dari peraturan perundang-undangan. Ibaratnya biar kita itu terarah ya, Bu ya. Iya. Ada kode etik. Iya, kode etiknya. Aku harus bagaimana, itu kan batasan-batasan sebagai seorang ASN. Iya. Lalu nilai-nilai dasar ASN itu apa aja sih, Bu? Ya, ada berapa itu ya? Ya disingkat ke aneka gitu ya. Iya, aneka ya, Bu ya. Anekanya itu akuntabilitas, kemudian nasionalisme, kemudian komitmen mutu. Iya, ada komitmen mutu. Kemudian ada anti korupsi. Sama satu lagi etika publik ya, kurang urut ya. Nggak apa-apa, Bu. Ya. 5 nilai itu ya yang harus kita terapkan pada setiap individu. Sebagai pegangan. Iya. Kalau akuntabilitas sendiri itu apa sih, Bu? Akuntabilitas yaitu kewajiban untuk bertanggungjawabkan yang harus dicapai oleh seorang ASN, yaitu setiap individu atau kelompok atau instansi untuk memenuhi tanggung jawabnya menjadi amanahnya, yang menjadi amanahnya. Jadi pertanggungjawaban atas pekerjaannya ya, Bu ya. Ada kepemimpinannya, sehingga seorang ASN harus bisa memberi contoh. Ya, contoh yang tentunya memenuhi kualitas, memberi contoh kepada orang lain. Mungkin di lingkungan masyarakat, sebagai biasanya saat ditolak ukur. Iya, menjadi tolak ukur ya. Iya, menjadi tolak ukur. Apalagi guru ya. Kalau dulu kan namanya guru digugu dan ditiru.
sebagai contoh. Harus Ya, jadi jadi bisa orang yang di membawa depan. diri, Iya. gitu, bisa membawa diri. Jadi tidak bisa kita secara bebas seperti orang-orang awam itu ya. Harus nih Bu. Ya, Harus kita harus seperti mempunyai sebagai cerminan toh, sebagai contoh kita harus berperilaku yang bisa diteladani Oke. di masyarakat atau lingkungannya. Kalau contoh akuntabilitas di apa ya, kegiatan sehari-hari itu bagaimana Bu implementasinya? Contohnya itu di integritas ya, ada kesesuaian antara perkataan dan perbuatan. Kalau dalam agamanya tidak munafik itu. Nggih, tidak munafik. Iya. Itu juga ya. Jadi ucapan kita itu kalau dengan masyarakat mesti dipegang gitu. Iya, pasti. Ya, kita mengatakan ini ya ini. Kita perilakunya juga jangan seperti itu. Melincah-melincah. Nanti tidak bisa dipercaya ya Bu ya. Iya, dan tanggung jawab juga di situ. Memang ya itu tadi kita harus ke depan, di depan ya, memberi contoh teladan, cara kita berpikir, cara kita berperilaku, sikapnya selalu diteropong. Selalu dilihat oleh orang ya Bu ya, karena menjadi cerminan, menjadi contoh seperti itu nggih. Selama ini untuk menerapkan akuntabilitas itu hambatan dan tantangannya apa ya Bu? Ya, karena kondisi lingkungan, kemudian kondisi daripada teman-teman ya, berbeda karakter, itu juga dalam melaksanakan itu ya kita harus bisa menciptakan suasana yang kondusif. Kadang ya tantangannya tentu macam-macam ya Bu ya. Ya, yang istilahnya itu mempunyai sifat-sifat atau karakter yang berbeda-beda. Kemudian tentunya kita tetap dalam memberikan atau intinya mengajak untuk kita tidak membeda-bedakan lah, kita ambil sifat atau positifnya dari masing-masing person itu ya. Iya. Jadi untuk menciptakan suatu suasana yang kondusif, ya itu tadi. Kalau saya ya, saya tidak pernah melihat sisi dari negatifnya. Kita perkuat dengan dari sisi positifnya. Ya, kita saling membutuhkan. Tidak bisa mencukupi atau bisa melaksanakan tugas secara sendiri. Jadi itu tantangan besar juga ya Bu ya. Karakter yang berbeda-beda, kemampuannya juga berbeda, gitu kan? Ya itu tantangan yang besar ya dari. Kalau dari pribadi tantangan yang besar itu apa ya Bu? Ada nggak, atau tantangan yang terbesar itu yang ketika kita harus memimpin orang lain, harus tadi misalnya harus menjadi yang pengayom atau apa seperti itu? Ya itu sulitnya itu kadang kan ya tadi kita namakan untuk menyesuaikan saja itu sehingga tantangan bisa terlewati gitu aja. Kalau bisa menyelami masing-masing kita. Bisa merangkul ya Bu ya untuk semuanya. Insyaallah. Kalau untuk resiko, kira-kira kalau kita tidak bisa menerapkan sikap akuntabilitas itu, resikonya apa sih Bu? Ya resikonya mestinya ya nanti kita tidak bisa mencapai apa yang jadi tujuan dari suatu lembaga ini kan. Ya tidak bisa ada kerjasama sehingga tujuan tidak bisa tercapai. Ya, jadi akan menghambat semuanya ya Bu ya ketika kita tidak bisa suatu seperti itu. Kerja kan suatu tim, teamwork, harus ada kerjasama. Tidak ada yang bisa sendiri. Tidak bisa itu. Kita lanjutkan ke nilai dasar yang kedua ya Bu. Di situ ada nasionalisme. Nasionalisme itu mempunyai rasa kecintaan terhadap bangsa dan negara. Cinta tanah air. Cinta tanah air. Iya.
Kalau implementasinya apa ya, Bu? Yang implementasi dalam keseharian yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Pokoknya kita mempedomi sila dari Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya kita seorang guru ya, terutama bisa memberi contoh kepada siswa-siswanya. Kita bisa mengajak anak-anak, tapi kita sendiri kadang belum maksimal untuk mengamalkan. Contohnya sila pertama ketuhanan. Kadang kita sendiri belum bisa beribadah secara maksimal. Yang penting prinsipnya tetap bisa ya, Bu ya. Paling enggak sedikit dan terus-menerus menjadi lebih baik seperti itu ya. Kalau yang selanjutnya itu ada etika publik. Etika itu publik itu masih ada kaitannya dengan kita melaksanakan kehidupan sehari-hari dengan mengacu atau berpedoman pada nilai-nilai Pancasila. Kita pegang teguh itu, kemudian setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Etika publik itu kan berarti kita sebagai norma guru sebagai norma ya. Kita misalnya sebagai guru kita harus memberikan pelayanan yang terbaik, misalnya kepada masyarakat atau siswa dan juga teman-teman guru. Pelayanan publik melayani kita melayani pelanggan ya. Kita harus bisa istilahnya kalau dalam bisnis berdagang kan suatu sekolahnya di suatu perusahaan juga bisa, sehingga kita harus bisa memproduksi ada produk ada produk yang mutu sehingga bisa membuat ketertarikan masyarakat sehingga mereka juga mau menyekolahkan anak-anaknya SD kita. Itu pelayanan yang makanya itu pelayanan itu penting karena mereka membaca kok pelayanan seperti ini, mereka yang lihat menilai kan dari kita sikap dan melayaninya ya, Bu ya, karena itu yang paling terlihat terlihat kasat mata itu. Kita adalah sebagai abdi negara, abdi pemerintah juga di masyarakat. Jadi sebagai pelayan, jangan yang kita yang mau dilayani, tapi kita pelayan. Kita yang pelayan seharusnya kita yang betul ya, Bu ya. Bukan terbalik ya. Kan kadang gitu ya. Kadang kita merasanya kita mungkin lebih tinggi atau bagaimana, ternyata kita salah konsep kalau seperti itu ya, Bu ya. Ya harusnya kita Bu kadang seperti itu dengan umpama dengan wali murid itu kita harus memberikan tanggapan yang bisa enak lah karena nyaman kita untuk jangan sampai ada keluar kata-kata yang sehingga mereka menilai kita negatif. Betul ya, Bu ya. Kita sebagai pelayan atau yang di depan harus berikan yang terbaik. Kita lanjut ke komitmen mutu ya, Bu. Komitmen mutu itu seperti apa nih? Ya komit ya namanya komit, kesepakatan untuk kita dalam menjalankan tugasnya tidak asal. Pokoknya aku serampung tugasnya tapi tidak punya target gitu bukannya hanya target selesai, tapi juga harus kita punya target untuk memberikan yang terbaik gitu ya, Bu ya. Dan tentunya bermutu. Bermutu, tidak asal rampung penting materi rampung. Itu tidak ada bobot itu ya. Tidak ada bobotnya. Harusnya itu bermutu. Harus memiliki kita punya komitmen, punya satu tekad. Satu niat, tekad untuk meraih itu. Standar mutu. Itu dengan komitmen mutu. Dengan bekerja yang kalau sekarang kan dituntut inovatif. Iya ya, Bu ya. Menyesuaikan perkembangan zaman. Kalau nggak inovatif, nggak kreatif, akhirnya membosankan juga ya, Bu ya. Cari-cari yang sekolah yang lebih baik pastinya ya, Bu ya. Pelayannya juga, kemudian mutunya ya, sekarang betul. Kan gitu. Kalau kita hanya seperti kemarin, nah ini
saya sendiri merasakan ini mengkhawatirkan. Nggih. Ya kita saingannya SDIT. Iya. Kita Iya, lama-lama kalau kita tidak bisa itu membuat perbaikan Nggih. ya ke arah lebih baik, nggih, lebih maju, ya itu saya sok khawatirnya seperti itu. nggih, nanti pada lari ya Bu ya, mencari yang lebih baik Iya, memang sekarang seperti kan itu. generasi sekarang wali murid orang tuanya ya kan sudah banyak yang berpengalaman. Iya, Tidak kalau zaman dulu kan ya pokoknya asal gitu, masuk sekolah asal ya bocah Bu ya. mangkat sekolah wis. Nggih. Tidak Kalau sekarang membuka- memang Kalau yang generasi sekarang tentunya sudah lebih ya wawasannya terbuka lebih ya Bu ya. meskipun ya belum Sebelum seperti nggih. di kota-kota ya, Iya, tapi nggih. kan sudah beranjak lah sedikit Iya. demi sedikit. Selalu ada perbaikan ya Bu Iya, ya. harus kita itu tetap harus berusaha seperti itu tadi. Suatu perusahaan harus punya produk yang bagus, menawarkan yang terbaik. Nggih. Nggih Bu. Harus seperti itu. Lalu yang terakhir nggih, itu nilai anti korupsi. Itu bagaimana Bu penerapannya kalau di sekolah dan apa sih tantangannya biasanya? Itu sebetulnya kalau untuk korupsi berupa materi, Nggih. kadang guru itu Tidak gitu. sulit ya. melakukannya. Insya Allah tetap kita jujur ya Nggih. dalam mengelola keuangan terutama. Nggih. Ya biasanya waktu. Iya, kita di waktu ya. Gitu ya. Kalau bisa ya kita tetap berusaha untuk tetap menaati ketepatan waktu ya, waktu sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, itu kan Kita juga sedikit banyak ada. Iya, tetap itu termasuk dari bagian itu ya Bu ya. Nggih. Ya, berusaha. Nggih. Meskipun kalau selama ini sebagai ASN apa sih tantangan paling berat atau tantangan paling sulit dalam menerapkan kelima nilai itu Bu? Ya kedisiplinan itu kalau tidak dari diri sendiri itu itu memang sudah tertanam harusnya sejak dulu itu disiplin. Jadi istilahnya sudah bisa menjalankan kedisiplinan itu dengan kesadaran. Itu tentunya sudah dari masa-masa masa sekolah atau memang dari keluarga itu sudah terbiasa terdidik kedisiplinan. Itu meskipun apapun peraturan dibuat apapun tetap menjalankan dengan senang, dengan tanpa beban lah istilahnya itu. Itu juga bagian yang berat ya Bu, karena disiplin itu ya. Jadi hal yang paling utama ya Bu ya, mempengaruhi apapun gitu ya. Semuanya ya. Dengan disiplin kan ya kita bisa tugas-tugas itu bisa selesai tepat waktu. Kadang ya sudah bekerja semaksimal mungkin supaya itu banyak kendala-kendalanya ya. Terlalu banyak tantangannya Bu ya. Kalau untuk resikonya ketika kita tidak bisa misalnya mengimplementasikan salah satu dari kelima nilai itu resikonya nopo nggih kita. Ya kalau kita tidak jujur tentunya sudah tidak akan dipercaya lagi ya. Mereka atau mungkin dalam hati ya, kalau mungkin orang lain tidak tahu tapi tetap dalam hati bicaralah. Bahwa itu tidak jujur, kita tidak benar melaksanakan itu mesti berperan dalam hati. Kemudian untuk kedisiplinan tadi resikonya yaitu tadi pekerjaan akan terbengkalai, tidak bisa selesai pada waktunya ya. Padahal pekerjaan terus menumpuk dan harus segera diselesaikan sehingga kadang tertumpuk di satu pekerjaan ya. Mungkin itu dulu Bu pertanyaannya.
yang Terima mungkin kasih untuk jawaban-jawabannya. kurang mungkin ya, Nggih. kurang memuaskan ya, dimaafkan. Nggak apa-apa Bu, ini kita sharing-sharing belajar, saya juga masih kurang ilmunya. Semoga apa yang Ibu katakan tadi, Ibu sampaikan bisa menjadi Ya, bekal gambaran untuk paling saya, ya, gambaran bekal untuk ya, saya ya, dan juga teman-teman semuanya. ya. Yang diharapkan Ya, kan penjenengan nggih, ya masih baru, nggih. kalau bisa itu bisa melampaui yang lama. Amin, amin. Semoga Bu. Ya bisa memegang itu tadi prinsip-prinsip atau nilai dasar ASN. Insya Allah selamat dunia Amin, akhirat. amin, amin. Terima kasih Bu atas hari ini. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.